Halo Sobat Agro, kembali lagi di channel Agrojin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Nah, di segmen kali ini Ira nggak sendiri nih Sobat Agro, karena di sini ada Rane. Oke Sobat Agro, nah kali ini Rane mau nemenin Ira nih di segmen Agro News kali ini mau bawain informasi mengenai inovasi-inovasi di bidang pertanian. Yes, nah Sobat Agro dan juga Rane, kalau ngomongin soal inovasi pertanian nih pasti gak ada habisnya ya. Karena inovasi di sektor pertanian memang sangat banyak dan luas. Apalagi sekarang ini semakin banyak nih yang mulai menggeluti bidang pertanian, bukan lagi cuma yang petani-petani tua, tapi juga generasi muda ataupun mahasiswa mulai banyak nih yang menggeluti sektor ini. Bener banget, karena seperti kita ketahui ya, saat ini kan udah banyak banget nih universitas-universitas yang mempunyai jurusan atau fakultas pertanian. Nah, saat ini juga udah banyak anak-anak muda yang memilih untuk melanjutkan studinya untuk berkuliah di fakultas pertanian. Iya, bener banget. Jadi beberapa mahasiswa juga dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia nih sebagai generasi milenial turut membangun sektor pertanian di Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaannya, apa sih peran mereka dalam membangun pertanian Indonesia ini? Nah, simak aja video ini sampai selesai, karena di video kali ini Ira dan juga Rane bakal ngasih informasi mengenai berbagai inovasi di bidang pertanian yang berhasil diciptakan oleh para mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Seperti kita ketahui ini, teknik pemanenan komoditas pertanian di Indonesia masih kebanyakan dilakukan secara manual. Iya, bener banget. Masih tradisional banget ya. Iya, bener. Sebenarnya sih bukan nggak efektif ya, cuma kalau untuk petani-petani yang udah tua, cara ini tuh kayak memakan lebih banyak waktu dan menguras tenaga mereka gitu. Iya, bener banget, karena kita tahu ya saat ini kayaknya lebih banyak petani yang sudah berumur ya daripada petani muda. Iya, bener banget. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda nih, tugas kita nih mampu melihat permasalahan ini dan berpikir nih upaya apa sih yang bisa kita ciptakan untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, bener banget. Nah, maka dari itu penting banget nih adanya inovasi baru untuk sektor pertanian. Dan seperti kita ketahui bersama juga, kalau misalnya generasi muda atau mahasiswa ini akrab banget kan dengan teknologi. Nah, tapi kenapa teknologi pertanian di Indonesia masih ketinggalan nih dengan negara-negara lain? Nah, kayaknya itu yang jadi PR kita bersama ya sebagai generasi muda. Bagaimana nih peran kita untuk bisa berkontribusi untuk pembangunan pertanian Indonesia. Nah, bener banget Ran. Jadi seperti salah satunya nih dari Fakultas Teknologi Pertanian IPB University, ada 4 orang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah inovasi bernama robot Asura. Asura ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi beban petani saat melakukan aktivitas pemanenan secara manual. Nah, Asura memiliki 2 metode, yakni person following, di mana robot akan mengikuti petani saat melakukan aktivitas panen sehingga petani tidak perlu lagi membawa keranjang. Hasil panen bisa dimasukkan ke dalam keranjang yang dibawa oleh robot Asura ini. Lalu metode kedua adalah pemantauan webcam jarak jauh untuk memantau mobilitas pemanenan. Asura dilengkapi dengan alat pendeteksi bobot panen yang berfungsi untuk mencatat bobot panen pada petak tertentu, sehingga hasil ini juga bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk petani pada perbaikan di musim tanam berikutnya.
Per unit robot Asura ini bisa menampung hasil panen hingga 25 kg. Saat ini robot Asura masih dirancang untuk penggunaan di greenhouse dengan lantai yang relatif datar. Sedangkan untuk penerapan pada kondisi pertanaman lainnya dapat dilakukan dengan modifikasi roda robot terlebih dahulu. Nah, dengan adanya robot Asura ini Ran, diharapkan banget nih bisa mempermudah aktivitas pemanenan khususnya untuk para petani yang udah tua tadi, sehingga juga bisa meningkatkan produktivitasnya mereka. Setuju banget tuh, Ra. Masih ngomongin soal inovasi dan teknologi nih Ran di sektor pertanian. Jadi ada beberapa mahasiswa dari Unpad yang berhasil menciptakan sebuah inovasi berupa perangkat hidroponik tanpa aliran listrik bernama Smart Watering. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin banyak agro juga nih yang belum tahu apa sih Ra Smart Watering itu. Nah, jadi Ran, Smart Watering ini adalah sebuah sistem hidroponik yang dirancang untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Karena seperti kita ketahui bersama nih, penggunaan energi listrik yang sangat tinggi jadi permasalahan bagi mereka yang mau mencoba untuk budidaya secara hidroponik. Betul bang. Nah, Smart Watering ini memiliki prinsip kerja self-watering system tanpa energi listrik. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan gaya gravitasi, prinsip Archimedes, dan kapilaritas. Selain menghemat penggunaan energi listrik, Smart Watering ini juga diyakini dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan air dan nutrisi, karena dapat meminimalisasi proses penguapan dari media tanam, sehingga 100% air dan nutrisi akan diserap oleh tanaman. Smart Watering ini dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman dan metode hidroponik seperti substrat dan kultur air. Dengan pemanfaatan Smart Watering nantinya penyiraman tanaman tidak perlu dilakukan setiap hari, dan dalam seminggu cukup dilakukan 1 kali penyiraman atau menyesuaikan dengan fase tumbuh tanaman. Jadi selain hemat energi, penggunaan Smart Watering ini juga terbilang praktis dan mudah. Komponen yang digunakan dalam pemanfaatan Smart Watering adalah tandon, wadah, katup, dan saluran air. Nantinya nutrisi dan air pada tanaman akan masuk ke dalam setiap katup yang ada di wadah. Nah, katup inilah yang berfungsi untuk mengatur pengairan dalam hidroponik. Nah, menariknya nih Ran, sistem Smart Watering ini ternyata udah dipasarkan mulai dari September 2020 lalu, dan udah mulai banyak nih digunakan oleh petani maupun masyarakat di daerah Bandung dan Pulau Jawa. Dan diharapkan dengan adanya perangkat ini tuh bisa menjadi solusi nih bagi mereka yang pengen memulai usaha budidaya secara hidroponik tapi takut dengan biaya listrik yang banyak. Yap, dan selain itu diharapkan dengan adanya Smart Watering ini juga menjawab ya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan, Ra. Jadi seperti kita ketahui kalau masyarakat perkotaan ini kan mereka kesulitan untuk bercocok tanam karena lahannya yang sempit. Nah, jadi sehingga dengan adanya inovasi ini bisa membuat mereka bercocok tanam lagi dan bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka. Nah, masih ngomongin soal inovasi di sektor pertanian, ternyata nih Yaran, bukan cuma mahasiswa aja nih yang punya ide kreatif. Dosen-dosennya juga nggak mau kalah. Nah, makanya mereka juga menciptakan berbagai inovasi di sektor pertanian seperti yang dilakukan oleh dosen dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jadi, dosen dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Hukum Brawijaya ini Ran menciptakan sebuah inovasi, yaitu sistem monitoring pertanian cerdas dan terpadu yang dikasih nama iSense. iSEM, apa itu iSEM? Nah, jadi iSense ini adalah singkatan dari Integrated Smart Agriculture Monitoring System yang menggunakan internet untuk melakukan proses pemantauan secara langsung di kondisi pertanaman dan mengacu pada pertanian presisi. Oke, bentar-bentar, Ra. Pertanian presisi mungkin banyak sobat agro juga ini yang belum tahu istilah-istilah pertanian presisi itu seperti apa tuh, Ra? Nah, jadi pertanian presisi ini adalah salah satu sistem pertanian dengan memanfaatkan teknik merekam parameter lahan tanam sehingga nantinya bisa menjadi lebih efisien dan berkelanjutan, juga tentunya bisa mengurangi pemborosan sumber daya.
Sistem iSense ini bisa diterapkan untuk berbagai tanaman pertanian, mulai dari tanaman obat, tanaman hias, sayuran, buah, tanaman padi, dan komoditas hortikultura lainnya. Selain itu, untuk penggunaannya sendiri, sistem ini bisa digunakan di berbagai lahan pertanian, mulai dari lahan terbuka seperti sawah, kebun, dan ladang, sistem greenhouse maupun sistem urban farming seperti hidroponik dan aquaponik. Parameter penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman seperti suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, intensitas cahaya, dan kondisi lingkungan sekitar bisa dipantau melalui sistem iSense, di mana hasilnya bisa dipantau melalui smartphone yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Tidak hanya digunakan pada lahan luas, iSense juga bisa digunakan untuk pertanian di lahan dan sumber air yang minim. Satu alat iSense dapat digunakan untuk memantau area dengan luas sekitar 10 meter persegi. Dan alat ini sudah diuji cobakan pada lahan pertanian kebun melon. Dengan alat iSense ini, kebun melon seluas 300 meter persegi dapat menghasilkan 1,5 ton melon dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, dan jadi dengan semakin banyaknya inovasi di sektor pertanian, termasuk tadi iSense, diharapkan banget nih dapat membantu meningkatkan pembangunan sektor pertanian kita. Dan tentunya bukan hanya produktivitas petani aja nih yang diharapkan bisa meningkat dengan inovasi ini, tapi juga bisa mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, itu yang perlu digarisbawahi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, itu yang paling penting ya, Iya. tujuan utamanya itu. Iya, bener banget. Nah, itulah tadi beberapa hasil inovasi di bidang pertanian yang dihasilkan oleh para mahasiswa dan dosen dari berbagai universitas di Indonesia. Dan hasil inovasi ini tentunya akan menjadi cerita aja kalau misalnya tidak dimanfaatkan secara tepat. Ya, benar. Jadi diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat diimplementasikan secara tepat ya, Ra, ya, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan pertanian Indonesia. Benar banget, dan tentunya inovasi-inovasi ini juga diharapkan banget menjadi solusi permasalahan pertanian yang dihadapi oleh para petani di Indonesia. Terima kasih kepada Sobat Agro yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan kalau kalian punya komentar, saran, atau ide untuk apa yang harus kita bahas lagi di segmen Agro News berikutnya, boleh dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe AgroZine ID. Kita pamit, bye!